Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Yatazep, dan video kali ini kita akan kembali lagi mereaction video TikTok yang dimana seorang ibu yang pernah kita reaction di video sebelumnya, dia bersaksi dan dia pada video kali ini memberitahukan seorang yang menjadi saksi hidup bahwa dia itu dari lahir seorang muslim, tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan kita lihat videonya dan bagaimana juga keharmonisan mereka dalam keluarga, secara khusus relasinya dengan saudaranya yang masih memang belum seiman, atau masih saudara yang masih muslim tapi dia sudah menjadi orang percaya. Jadi kita lihat bagaimana videonya, saksikan sampai selesai. Bahagia banget. Tadi kita habis makan-makan bersama adik aku. Ibu, masih banyak nih yang akan aku sampaikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup aku. Banyak yang meragukan keislaman aku dahulu. Banyak yang meragukan bahwa aku mah Kristen dari lahir katanya. Ya, nggak apa-apa sayang, namanya orang nggak kenal kan maka nggak sayang gitu. Dan aku juga nggak kenapa-napa. Nah ini akan aku kasih tahu nih, aku kenalin ya. Salah satu saksi hidup dan salah satu keluarga besar aku. Dia adalah adik perempuan aku satu-satunya. Dialah yang menyaksikan bagaimana kehidupan aku ya, dari mulai seperti yang saya saksikan gitu. Jadi aku tuh cerita apalah, semua cerita hidup aku itu adalah kesaksian hidup aku belum mengenal Tuhan sampai akhirnya aku mengenal Tuhan. Nah dia juga yang pernah aku doakan dulu, lagi belum tahu, tapi saya doakan, saya usapin pakai minyak urapan dan menyebut namanya Tuhannya orang Kristen, dan tidak bisa dipungkiri sembuh. Nah berarti bukan saya yang hebat, Tuhan yang maha kuasa di dalam nama Yesus itu yang hebat. Nah ini adik saya, Neng, no. Sini Neng. Sini sayang. Ini adik aku udah gede ya. Nih, ini adik aku nih. Kalian mau bilang bohong-bohong terserah ya. Ini adik saya. Namanya siapa? Herni. Herni apa? Hernia. Kamu adik saya? Iya. Kita habis ngapain? Kita habis camping, piknik sore-sore di depan danau, cincin, murah meriah, nikmat. Iya, karena aku kangen aja sama ibuku, sama adikku habis pulang pelayanan dari kemarin. Kita belum jalan ya. Inilah adik aku Herni namanya, Herniati, kami biasanya dipanggil Neng. Nih teman-teman mau tahu cerita apa dulu ya? Kamu ikutin gak sih TikTok Mbak yang ada part 1, part 2 gitu? Tapi tanpa ikutin juga kan kamu tahu bagaimana pengalaman hidup Mbak dari kecil ya kan? Iya. Ini dia Herni, aku sama dia jaraknya 10 tahun, dan ini dari dia kecil tuh sudah sama aku dari bayi. Dari bayi usia bulanan sudah sama saya. Bahkan sampai dulu waktu dia sudah bisa ngomong, dia manggil saya tuh apa? Mama. Manggil mamanya ibu. Dan dialah yang saya ceritakan beberapa kali ya, waktu saya dianiaya ibu saya. Tapi ini penganiayaan yang bukan berarti saya bilang ibu saya kejam, enggak. Itu adalah hal yang wajar. Jadi waktu itu dia dibiarin aja sih, nggak pernah ya. Nenek. Waktu penganiayaan terjadi yang pas ibu saya tahu, disangkanya saya udah jadi orang Kristen, padahal waktu itu saya lagi nyari nih. Nah dia yang megang mama di dalam ya, yang lagi mama marah-marah itu loh, yang Mbak dipukulin ya kan. Dulu kan di dalam tuh, inget gak? Itu di mana sih? Lupa gue. Di mana sih? Di Pesanggerahan, di madrasah. Jadi mama adik saya ini memang dulunya kan pernah koma, ya deh, iya koma 2 minggu. Makanya dia suka lupa, sedikit amnesia, apa yang terjadi sedikit amnesia. Jadi kalau untuk diingatkan kembali butuh waktu lama. Nah ini yang saya bilang kesaksian di part yang ada part saya bilang dia sakit kepala. Nih teman-teman kan pada nggak percaya kalau Mbak tuh memang dulunya Islam gitu. Coba, emang kita lahir dari keluarga yang Islam. Tuh, aku tuh memang benar-benar Islam. Dan aku baru ganti KTP. Belum sampai ke situ. Jadi kalau dibilang ini Kristen dari lahir, enggak. Islam dari Islam gitu. Terus akhirnya saya punya pengalaman pribadi, ada perjumpaan dengan Roh Kudus itu, Yesus itu sendiri. Lalu apakah saya ngajak adik-adik saya? Enggak. Tapi bagaimana mujizat banyak terjadi ya dia ngalamin.
tidak boleh memaksakan keyakinan, saudara. Itu zaman saya masih sekolah, SMA, kelas 2. Nah, kelas 2, kelas 3 baru dia jujur. Dan tapi waktu itu yang pas kamu sakit kepala itu juga aku bilangnya Mbak lagi nyari gitu. Karena memang lagi nyari. Terus saya doanya gini, dalam Tuhannya orang Kristen, tolong sembuhin adik saya. Saya cuma olesin kepala minyak kurapan, minyak kurapan. Apa sih? Sini saya. Sini masuk sini. Video. Ih, biar ini yang si cantik masuk. Sekarang udah punya anak, cantik mana? Ye, ini aku dulu kecil mukanya kayak gini nih. Mama Uci kecil nih. Ngomong, "Halo," bilang katanya mau jadi artis. HP. Nyanyi dong. Nyanyi dulu. Burung tua. Nyanyi apa sayang? Ada. Ayo. Loh. Mau nyanyi enggak? Jadi oke ya, satu bukti sudah saya buktikan juga. Yang pertama, karena sudah masuk ke tahap part 34 di situ, dimana akhirnya setelah kesaksian yang part 34 ya, bagaimana saya diperlihatkan. Oh, saya akhirnya yang di part 34 kan saya diberkati Tuhan yang Mbak nyanyi ke Sulawesi itu loh Dek, yang pilkada, ya kan? Iya. Ya akhirnya Mbak bisa berutang, ya kan, yang lain. Nah, di Sulawesi, bukannya Padang ya? Sulawesi, Tenggara, Kendari itu. Oh Kendari ya, Kendari. Dia tahunya cuma Kendari, Kediri. Nah dia masih SMA nih sayang. Jadi saya merasakan mujizat Tuhan tuh dia masih SMA. Cuma memang dia suka aneh. Cuma ya dia nggak, ya dalam Mbak yang terbaik aja buat Mbak. Gitu. Nanti kita cerita lagi selanjutnya, ya. Sekarang saya cuma lihatkan ini loh saksi hidup, bukan saksi bisu. Kami perempuan 7 saudara, 2 aja. Ini dia. Jadi kalau misalnya ada cerita sepertinya pedih, kan Mbak kan bersaksi nih bagaimana dulu Mbak kecil, ya, apa yang Mbak ceritakan, ya kayak itu semua bener gak? Iya benar. Nah, jadi nggak cerita. Terus apakah lalu saya marah sama ibu saya? Dulu waktu saya belum kenal Tuhan saya marah, benar-benar marah, merasa nggak disayang, merasa didiskriminasi. Tapi setelah kenal Tuhan, jadi saya mencintai dan menyayangi kita ya. Oke ya semuanya ya, sampai ketemu di part berikutnya. Dari video ini kita dapat melihat ya bagaimana mereka dalam satu keluarga mereka toleransi. Jadi ibu ini memberikan kesaksiannya dalam video sebelumnya juga pernah saya reaction kesaksiannya yang begitu panjang, dan dia memberikan bukti yang menjadi saksi bahwa dia itu memang Islam dari lahir, dan kemudian di umur tertentu dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan adiknya ini yang menjadi salah satu saksi hidup yang melihat bahwa memang dia adalah Islam dari lahir. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus terus memberkati ibu ini, dan karenanya juga dia menjadi berkat bagi keluarga yang ada. Demikian video reaction kali ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang menonton, dan silakan tinggalkan komentar positif, berikan saran, dan kiranya kalian juga selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya akhiri video ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.